Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Miss Adia and Miss Reski for coming to class. Selamat datang ya di pertemuan ke-7. Ya, welcome Miss Adia. Hari ini kita akan membahas materi tentang biografi ya, B.J. Habibie. Mr. Izin share. Oke. Oh, sebentar, Mak. Mister belum buka kamera. Oke, ya. Oke. Miss Adia sudah terlihat ya? Kalau sudah bisa di chat, nggak apa-apa. Oke, baik. Sudah ya. Miss Adia mungkin bisa minta tolong nanti dibantu chat di WA ya. Mungkin ajak teman-teman. Mungkin kalau dari murid bisa kebantu. Hari ini kita belajar tentang B.J. Habibie, tentang biografi. Ya, jadi buat teman-teman ya apa namanya? Hari ini kita belajar tentang recontext. Ya, mungkin Miss Adia hari Jumat kemarin tidak hadir ya. It's okay. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang recontext. Jadi kita tentang sejarah-sejarah histori masa lalu. Nah, dan malam ini kita akan belajar tentang B.J. Habibie. Oke, untuk topik discussion-nya, itu kita pertama read B.J. Habibie's biography ya. Jadi pertama ketika kita mau diskusi tentang recontext itu kita baca dulu biografinya. Nah, kemudian identify the text yang kedua yaitu dari kind-nya, jenisnya, kemudian strukturnya, grammar-nya yang digunakan, kemudian vocabulary. Nah, ini penting sekali. Kind itu maksudnya jenis. Jadi jenis di topiknya ini bahas apa sih? Nah, kebetulan kita lagi bahas recontext. Jadi kita mereview ulang ya tentang biografi ya seorang tokoh. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Kemudian struktur ini dari recontext itu ada apa aja? Mungkin misalnya dia sudah belajar pertemuan sebelumnya tentang recontext. Yang pertama ada ya introduction, kemudian juga ada yang intinya, main body-nya, kemudian conclusion. Nah, seperti itu. Kemudian grammar used. Nah, grammar yang digunakan apa nih? Nah, kalau recontext tentang biografi, umumnya itu simple past tense. Ya, ini yang harus diingat. Umumnya itu simple past tense sama present. Kalau present biasanya itu jarang banget dipakai. Biasanya hanya opini aja. Jadi beberapa recontext itu kita bisa menaruh opini. Biasanya di akhir. Umumnya commonly di akhir kalimat di kesimpulan. Kemudian juga vocabulary, yaitu adalah kosakata, dictionary. Ya, jadi ketika mau review lagi dengan bahasa kita, misalnya tentang B.J. Habibie atau tentang Mr. Soekarno, nah, kan nggak mungkin kopas ya. Nah, padahal kita kan harus nge-review itu dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu vocab-nya harus kuat. Nah, kemudian let's interactive. Oke, paham ya, Miss Hadia ya? Oke, di sini ada B.J. Habibie, ya saya akan bacakan. Karena Miss Adia sepertinya lagi berhalangan tidak bisa ini, it's okay. Saya akan bacakan saja. B.J. Habibie. Nanti Miss Adia boleh ditulis atau dihafal, nggak apa-apa. Ya, ada bahasa kosakata yang mungkin masih asing ya. B.J. Habibie, ya, Bakharuddin Yusuf Habibie, ya, known as B.J. Habibie, ya, was born on June 25th, 1936. Ya, jadi B.J. Habibie sebenarnya B.J. itu Bakharuddin Yusuf ya, kepanjangannya. Was born on, ya, lahir pada tanggal 25 Juni 1936. He was the third president. Nah, ada kata was, itu udah pas, berarti udah masa lalu. Nah, he was the third president of Republic of Indonesia, ya, presiden yang ketiga Republik Indonesia. Nah, apa? Tahun 1998, 1998 until 1999, ya.
Kemudian Habibie was born in Parepare, South Sulawesi Province, to Alwi Abdul Jalil Hababi and R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ya, jadi Habibie ini was born, lahir di Parepare, South Sulawesi Province, ya di Provinsi Sulawesi Selatan, to Alwi Abdul, dari, ya tuh ini saya dari, jadi sebenarnya menjelaskan bahwa dari siapa, masa orang tuanya. Dari Alwi Abdul Jalil Habibie, ya, dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo, artinya orang tuanya, his parents. His father was an agriculturist from Gorontalo of Bugis descent. Ya, ayahnya ini adalah seorang agrikulturis sebelumnya dari Gorontalo of Bugis descent. Kata descent di sini keturunan ya, Bugis descent, jadi keturunan Bugis. And his mother was a Japanese noblewoman. Kalau misalnya dia tahu noblewoman ya from Yogyakarta, noblewoman itu kalau kita sultan ya, sultananya, jadi perempuan kerajaan ya, bangsawan gitu. Jadi Jogja pasti mikirnya oh Jogja ini pasti sultan nih ya, raja. Kemudian his parents met while studying in Bogor. Jadi orang tuanya bertemu nih, sudah bertemu, met while studying in Bogor, ketika belajar untuk menempuh pendidikan di Bogor. When he was 14 years old, ketika dia, ini siapa? Ini si B.J. Habibie ya. 14 years old, 14 tahun, Habibie's father died. Ya, jadi ayahnya si Habibie meninggal. Kemudian paragraf kedua, following his father's death, following di sini mengikuti ya, tapi kalau di sini konteksnya setelah ya, setelah kematian ayahnya, following his father's death, Habibie continued his studies in Jakarta, and then in 1955 moved to Germany. Jadi setelah kematian ayahnya, kemudian Pak Habibie melanjutkan studinya di Jakarta. Kemudian pada tahun 1955 move to Germany, pindah ke Jerman. In 1960, Habibie received a degree in engineering in German. Tahun 1960, ya, beliau ini menerima degree, ya, gelar in engineering, di gelar teknik, ya, di Jerman. Giving him the title, ya, gelarnya apa? Diplom engineer. Diplom engineer itu sebenarnya istilah orang Jerman, ya. Jadi ini kata serapan Jerman. Kalau kata engineer itu insinyur. Ya, di sini misal dia bisa lihat ya, engineer, diplom engineer di kalimat lahir itu insinyur. Ya. Kemudian he remained in Germany as a research assistant under Hans Ebner at Leuchthut Institute for Lechbau. Ya, bacanya gitu ya. Mister bisa bahasa Jerman sedikit. He remain itu menetap, stay. Biasanya kalau kita he stay ya, atau he live. Ya. Remain itu juga artinya stay, yang menetap bahasa Indonesianya. Jadi beliau menetap di Jerman as a research assistant, jadi asisten research. Atau kalau di kuliah, mungkin misalnya kuliah namanya asisten dosen, asdos. Di bawah Hans Ebner, ya, jadi semacam universitas ya. RWTH itu Aachen, Universitas Aachen, RWTH Aachen University. To conduct research, jadi kayak pengarah conduct research riset for his doctoral degree. Ya, jadi untuk doktoral itu S3-nya ya, jadi serata 3-nya. Oke. Next. Nah, ini kalau yang sebelumnya ini disebut dengan introduction, atau kalau dari konteks namanya orientation, pengenalan. Nah, jadi nanti kalau Miss Adia menjelaskan tokoh, misalkan coba Miss Adia, can you write down about Mr. Soekarno atau SBY atau Mr. Jokowi? Nah, jelasin dulu secara ringkas, singkat, padat, jelas SPJ tentang beliau itu lahir di mana, kemudian tinggal di mana, orang tuanya siapa, pendidikannya gimana, ringkas aja. Nah, itu harus ada. Ya, ringkas teks itu ciri-cirinya gitu. Ya, nggak usah terlalu berlebihan. Jadi kebanyakan memang beberapa orang itu terlalu berlebihan ngasih informasi, terlalu too much information. Nah, itu nggak baik. Ya, jadi ringkas saja. Minimal 1 paragraf. Bukan minimal, maksimal 1 paragraf. Oke, ini sekarang kita masuk ke event. Event ini kronologis atau isinya, ya, main body. Nah, in 96 itu, di tahun 1962, Habibie returned to Indonesia.
for 3 months, ya, kembali ke Indonesia selama 3 bulan on sick leave, ya. Jadi posisinya lagi sakit katanya. During this time, di waktu itu, he was a reacquainted, berkenalan, dari kata acquainted, ya, acquaintance itu kenalan. Kalau ada kata reacquainted, ya, itu ngulang, berarti kenalan lagi. Jadi mau kenalan lagi with Hasri Ainun, ya, Habibie dan Ainun pasti orang tahu, ya, Ibu Ainun. Ya, putri dari the daughter of Raden Muhammad Besari, pasti pernah dengar ya, Besari. The two married, ya, beliau berdua, ya, Mr. Habibie dan Miss Ainun menikah pada tanggal 12 Mei 1962. Kemudian returning to Germany shortly afterward. Jadi kembali lagi ke Jerman setelah itu, pasca pernikahannya shortly. Lalu Habibie and his wife settled in Aachen. Settled itu menetap juga sama. Kayak remain juga menetap, settled juga menetap. In Aachen for a short period, untuk sementara, ya. Sebelum moving to Oberforstbach. Jadi sebelum pindah ke kota Oberforstbach. Ya. In May 1963, they had their first son. Jadi tahun 1963 mereka punya anak pertama namanya Ilham Akbar Habibie, and later another son, dan anak keduanya, ya sebenarnya bahasanya nggak harus the second son ya, kan ada first son, ada second son, nah itu nggak harus gitu penulisannya, boleh katanya gini, and later another son, dan anak yang lain, nah itu nggak apa-apa. Ya, jadi nambah kosakata baru ya, kalimat baru. Namanya Tariq Kemal Habibie. When Habibie's minimum wage salary forced him into part-time work, ketika Habibie minimum wage salary itu UMR ya. Jadi kalau nanya apa sih minimum wage, ya wage itu ya upah minimumnya itu, salary itu gaji minimumnya, UMR-nya. Force itu memaksa, ya terpaksa membuat beliau ini into part-time work, buat dia kerja part-time, ya kerja sampingan. He found employment with the automotive Mark Talbot. Jadi beliau ini menemukan pekerjaan, he found employment dengan automotive Mark Talbot. Jadi namanya ya, Mark Talbot namanya, jadi di pabrik otomotif. Nah, where, di mana, he became an advisor. Jadi beliau ini di sana itu menjadi advisor, jadi penasehat, pengarah gitu ya. Habibie worked on 2 projects. Jadi beliau ini sudah bekerja dalam 2 project which receive funding, mendapatkan biaya, ya. Itu kayak beasiswa scholarship funding dibiayai from Deutsche Bandenbank gitu ya. Jadi dari semacam kayak instansi ya, Deutsche Bandenbank ini. Due to his work with Makos itu nama orang. Jadi kebetulan due to his work with Makos, the head of train construction. Jadi si Makos ini juga beliau ini kepalanya ya, kepala bagian dari otomotif di bagian kereta, train construction, offered his position, jadi nawarin posisinya ke Habibie, yaitu Habibie upon his retirement 3 years later. Jadi si Makos ini sudah mau pensiun 3 tahun nanti setelahnya. Jadi sudah ditawarin dulu ke Pak Habibie untuk menggantikan sebelum pensiun. Nah, but Habibie refused. Refuse itu menolak, ya. Tapi beliau menolak. I refuse, saya menolak. Nah, bisa refuse, bisa decline, bisa reject. Nah, itu bahasanya sama aja. Kemudian yang setelahnya adalah Habibie did accept a position with Messerschmitt Volkswagen in Hamburg. Ya, jadi Pak Habibie justru malah menerima posisinya oleh Messerschmitt Volkswagen in Hamburg, di kota Hamburg ya, di perusahaan ini. There he developed theories of thermodynamics. Nah, di sana itu beliau mengembangkan teori tentang thermodynamics atau termodinamika, kemudian konstruksi, dan aerodynamic. Ya, aerodynamic ini ya teknik, kalau pastinya Miss Adia tahu ya, teman-teman tahu. Ya pasti pesawat, ya, aerodynamic. Known as Habibie factor, Habibie's theorem, and Habibie method respectively. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya Pak Habibie itu punya teorinya sendiri. Kalau teman kita kan pasti tentang ilmu fisika ya, itu pasti ilmu
hukum Newton gitu ya, hukum Planck. Sebenarnya Pak Habibie ada juga loh. Nah, namanya faktor Habibie. Nanti satuannya bukan Newton, satuannya Habibie itu ada. Ini kalau teman-teman belajar mungkin atau bisa tanya ke guru fisika silakan. He worked for Messerschmitt on the development of Airbus A330B aircraft. Jadi kerja untuk mesin Messerschmitt ini on the development, pengembangan Airbus A330B, A300B. Jadi Airbus itu nama pesawat ya, aircraft itu pesawat terbang. Ya, mereknya kodenya Airbus A300B. In 1974, he was promoted to vice president of the company. Jadi di perusahaan itu karena sudah berjasa ya pengembangan teori, perannya beliau, dipromosikanlah beliau jadi vice president. Vice president itu wakil direktur ya. Kalau presidennya atau bahasanya CEO ya, Chief Executive Officer. Jadi wakil pimpinan perusahaan atau CEO. Umumnya orang-orang pahamnya CEO. Paham ya? Bisa dia paham ya? Yes. Okay, next. In 1974, Soeharto request Habibie to return to Indonesia. Nah, tahun 1974, waktu itu beliau kan lagi di Jerman ya, dan ternyata Pak Soeharto juga masih menjabat jadi presiden. Nah, tahun 1974 ini, Pak Soeharto request meminta untuk Pak Habibie untuk kembali ke Indonesia as part of Soeharto Drive to develop the country. Soeharto Drive ini bahasanya itu kayak asisten. Ya, sebenarnya istilahnya bisa Soeharto's assistant, tapi drive itu bisa juga asisten istilahnya. Ya, to develop the country, untuk pengembangan negara Indonesia. Oke. Kemudian Habibie initially dengan segera serve melayani as a special assistant to Ibnu Sutowo. Ya, jadi ada Pak Ibnu pada saat itu menjadi special asistennya. Ya, the CEO, siapa itu? Pak Ibnu Sutowo. So, he is the CEO of the State Oil Company Pertamina. Jadi, State Oil Company ya, perusahaan minyak ya, BUMN Pertamina. 2 years later, 2 tahun kemudian, in 1976, Habibie was made Chief Executive Officer, jadi CEO di situ, of the new state-owned enterprise industri pesawat terbang Nusantara. Jadi ada perusahaan BUMN New State-Owned Enterprise ya, industri. Jadi New State-Owned itu jadi kayak beliau itu kayak bikin sebuah perusahaan New State-Owned ya. Namanya Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN ya. Jadi CEO. Kalau kita bikin perusahaan pasti langsung jadi CEO ya, dong kan ownernya gitu. In 1978, tahun 1978, he was appointed as Minister of Research. Appointed ditunjuk ya. Diamanahkan. Minister itu tahu artinya? Ya. Minister itu artinya kementerian ya. Jadi kalau nanya apa itu minister? Oh, kementerian. Minister of Health apa? Kementerian Kesehatan. Kalau Minister of Research berarti kementerian riset ya, riset dan pengembangan. Ya. Minister of Education, misalkan Pak Nadiem ya, berarti Kementerian Pendidikan Kemendikbud ya, Minister of Research and Technology. Jadi beliau ini ditunjuk sebagai menteri ya dari riset dan teknologi. Menristek namanya, kalau nggak salah singkatannya. Kemudian Habibie was elected Vice President in March 1998. Kemudian beliau ini dipilih, elected dari kata election. Election itu pemilu. Ya, kalau elected berarti dipilih suara. Ya, as Vice President. Kalau presiden ya presiden. Kalau vice ada kata vice itu wakil berarti ya. Kalau ada kata vice berarti wakil. Ya. Vice President in March 1998. Tahun bulan Maret tahun 98. On 21 May 21st, tanggal 21 Mei tahun 98, Soeharto publicly announced his resignation. Mengumumkan secara terbuka ya publicly ya, Soeharto mengumumkan secara terbuka his resignation. Resignation dari kata resign, mengundurkan diri. Nah, resignation, pengunduran diri beliau
Dan karena beliau kan sudah kepilih jadi wakil, dan Habibie was immediately sworn in as president. Jadi beliau ketika Pak Soeharto sudah resign, sudah mengundurkan diri jadi presiden, secara hukum negara Indonesia yang menggantikan sementara jadi presiden adalah wakilnya. Berarti Pak Habibie ini was immediately, ya langsung segera sworn. Sworn ini bersumpah istilahnya. Dari kata swear, I swear. Verbnya sworn. Bersumpah in as presiden, bersumpah menjadi presiden. Tapi pas itu cuma sementara, karena kan beliau cuma 3 tahun. Hanya menggantikan sementara ini, karena beliau mengundurkan diri Pak Soeharto. Kemudian Habibie's government, pemerintahan Habibie menstabilisasikan, ya, atau mengimbangkan, membalanskan the economy in the face of the Asian financial crisis. Ya, jadi Pak Habibie ini pada saat kepemerintahannya Pak Habibie, ya, jadi beliau ini menstabilisasikan ekonomi di wajah Asia. Jadi reputasi pada saat 98 kan memang Indonesia itu lagi parah-parahnya ya. Jadi negara-negara ASEAN itu ngelihat Indonesia itu lagi krisis banget. Nah, beliau ini, Pak Habibie, berusaha untuk stabilize di ekonomi, berusaha untuk mengembalikan citra atau mengembalikan image faktor ekonomi ini di tahun 98. In the face of the Asian financial crisis, ya, bukan krisis bacanya tapi krisis ya. Biasanya ada beberapa orang yang bilang krisis, baca krisis. Krisis keuangan ya, finansial. And the chaos itu kerusuhan, ya. And the chaos of the last few months of Suharto's presidency. Jadi tidak hanya mengurus keuangan, tapi juga beliau ini, Pak Habibie, mengurus kerusuhan yang berlangsung bulan-bulan sebelum beliau mengundurkan diri ya, pada saat kepresidennya Pak Soeharto. Okay. Kemudian last, since relinquishing the presidency, ya, setelah menjabat ya, setelah menjalankan jadi presiden, Habibie has spent more time in Germany than Indonesia. Jadi sebenarnya selama 3 tahun itu beliau tidak langsung menjabat, maksudnya langsung menggerakkan Indonesia kayak presiden pada umumnya, karena beliau itu cuma sementara aja. Nah, karena kesementaraan beliau sampai dapat penggantinya, ya, berlangsung 3 tahun itu, justru beliau ini lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman dibanding Indonesia. Ya, lebih tepatnya, beliau ini jadi presiden ini cuma ini aja sementara doang, dan lebih banyak di Jerman. Ya. However, meskipun he has also been active as a presidential advisor. Ya, jadi sebenarnya setelah beliau sudah dapat, kan setelah itu kan Pak SBY ya, kepemimpinan Pak SBY, beliau itu juga tetap aktif gitu. Ya, biarpun cuma 3 tahun sementara, temporary, beliau juga aktif sebagai presidential advisor, jadi penasehat presiden. Jadi Pak Presiden yang baru dinasihati apa saja sih tanggung jawabnya, advisor. In September 2006 tahun 2006 bulan September, he released a book called Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jadi beliau juga merilis buku ya, buku tulisan beliau, judulnya Detik-Detik yang Menentukan atau Decisive Moment, ya, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Indonesia's Long Road Towards Democracy. Nah, the book recalled the event of May 1998. Ya, recalled itu istilahnya kayak mengenang atau menjelaskan ya, atau menceritakan kisah lagi tentang kejadian 98 bulan Mei ya. Pasti sudah tahu ya bulan 98 bulan Mei itu apa. Nah, seperti itu. Ya, itu puncak-puncaknya Pak Soeharto diminta diturunkannya. Insiden Trisakti ya, kalau tahu, kalau kayak misalnya dia pasti tahu ya, ini kejadian teman-teman yang Trisakti ya, pembunuhan ya mahasiswa-mahasiswa pada saat itu, pada zaman Soeharto 98. Oke. Kalau ada pertanyaan, anyway, bisa dia sudah paham ya? Paham ya? Nah, kalau belum paham nanti bisa tulis di chat aja, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanya. Oke, what kind of the text? Jenisnya apa? Biasanya ada pertanyaan itu. Jadi recount text. Nah, apa definisinya? Yang sudah saya jelaskan, minggu kemarin sudah dibahas, tapi bisa dia tidak hadir ya. Saya jelasin lagi, apa itu? Itu adalah the text that telling the reader about one story. Jadi teks ini menjelaskan kepada pembaca tentang satu cerita. Ya, story, action, or activity. Aksi atau aktivitas.
Its purpose ini bertujuan untuk entertain atau or informing the reader. Jadi tujuannya dari konteks ini untuk menghibur ya atau memberikan informasi kepada pembaca. Ya, tapi yang harus perlu diketahui bahwa recount text ini bukan buku fiksi, ini fakta. Gitu. Jadi nggak bisa bikin recount text tentang kisah cerita-cerita anak-anak, itu kan fiksi. Nah, itu bukan recount text namanya. Ya. Itu storytelling, itu nggak apa-apa masuknya storytelling. Ya, dongeng. Ya. Or atau a text which retell event or experience in the past. Yaitu cerita atau teks tentang menjelaskan pengalaman masa lalu ya atau pengalaman di masa event kejadian atau pengalaman di masa lalu. Dulu waktu kita belajar tentang cerita-cerita itu yang pengalaman sebelumnya ya, kita kan sudah masuk ke tentang pengalaman ya, pertemuan keberapa itu 3 pengalaman 4. Ya itu sama recount text. Ya. Strukturnya apa? Ada orientation tadi, kemudian a series of event, dan reorientation. Nah, orientation tadi pengenalan, kalau series of event, ciri-cirinya itu teman-teman nanti harus nulis tahunnya sama tanggalnya. Misalkan tahun berapa nih kejadian yang paling penting. Oh, tahun 95 beliau itu ngapain? Misalkan kayak gitu. Oh, tahun 90 ada kejadian apa yang penting di situ. Tahun sekian, atau kalau perlu ada tanggalnya, ada bulannya, nggak apa-apa. Lebih baik gitu. Nah, pokoknya kejadian penting. Ingat, tapi tetap harus di jalur. Jalur di sini maksudnya jangan bertele-tele, jangan masukkan informasi yang tidak terlalu penting atau kehidupan personal, karena biografi itu sebenarnya aturan etikanya itu nggak boleh masukin terlalu personal banget ya. Itu bukan maksud bohong, tapi memang begitu, nggak boleh. Ya, ada privasinya juga. Ya, jadi ada tahun-tahunnya in 1974, in 1978, atau ada kejadian penting atau apa, nah, yang berhubungan dengan biografi atau orang atau kejadian, nah itu boleh. Itu. Kemudian reorientation. Reorientation itu penutup. Nah, jadi yang dari sini ya, since relinquishing the presidency, Habibie has spent more time. Jadi itu sudah masuk ke reorientation penutup. Jadi ini bisa dibilang kayak apa saja sih kejadian dari event ya, yang kejadian-kejadian ini, yang pusatnya ini hasilnya apa. Nah, reorientation menjelaskan di situ. Jadi setelah kejadian semua, dari beliau kuliah, dari beliau ditunjuk jadi CEO dan segala macam, akhirnya beliau jadi advisor, jadi ngerilis buku. Nah, itu reorientation. Gitu. Ya. Yes, betul ya. Misalnya dia bisa bilang kesimpulan, ya reorientation. Dan reorientation itu umumnya juga bisa, kalau recontext mau kasih kesimpulan kita. Ya, jadi kesimpulan kita itu pendapatmu gimana? Itu dari cerita ini. Tapi itu dikit jarang. Saya, Mister, tidak menyarankan, tapi nggak apa-apa, boleh. Cuman jangan bertele-tele gitu. Kadang orang tuh suka kebiasaan malah ngomongin pendapatnya pribadi, padahal kan lagi ngebahas tentang tokoh, misalkan kayak gitu. Jadi paling cuma sebaris 2 baris gitu. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Tapi jarang sih, Mister, selama ini jarang ngomong kayak gitu. Soalnya kalau recount text itu harus objektif ya. Jadi nggak boleh, kalau mau subjektif itu opini pribadi, tapi harus di reorientation, di penutup. Nah, itu pun juga nggak boleh banyak-banyak. Gitu. Paling 3-4 kalimat cukup. Ya, dengan bahasa yang ringkas dan tidak memojok atau tidak menimbulkan ya opini-opini sesat. Nah, itu harus hati-hati. Ada etikanya. Oke. Nah, next. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya apa? Tadi ada simple past tense ya pastinya ya. Yang tadi Mister bilang awal simple present tense itu lebih ke tadi opini. Jadi bagaimana opinimu tentang cerita ini sedikit. Nah, itu pakai simple present, nggak masalah. Tapi kalau cerita secara objektif karena masa lalu, berarti Anda harus menjelaskan simple past tense ya, masa lalu saja. Nah, harus tahu nih regular dan irregular verb. Nah, kalau regular pasti tahu ya. Kalau regular itu verb itu kan biasanya belakangnya pakai ed ya. Kalau irregular berarti ya kayak contoh makan eat, ate, eaten. Nah, atau minum drink, drank, drunk. Nah, atau nyanyi sing, sang, sang. Nah, itu harus dihafal. Itu. Kalau irregular ini memang harus dihafal. Nanti mungkin misalnya dia bisa cek aja tabel-tabel. Ada namanya tabel irregular, yang Mister tidak bisa menunjukkan. Itu.
Itu banyak sekali ya bahasa-bahasa yang bisa dipakai. Contohnya mungkin di sini mana ya? Kalau yang regular, oh ya, nah ini ada kata death. Following is father's death. Nah, ini irregular. Kalau aslinya kan death, D-E-A-D, ya kan? Kalau yang verb to-nya death, karena sudah lampau kan, sudah masa lalu. Kalau regular, umumnya pakai ed di belakang. Contohnya ini, moved. Then in 1955, moved to Germany. Atau received a degree. Nah, ada ed. Itu udah masa lampau. Tapi dia bentuknya apa? Bentuknya regular. Nah, itu contohnya. Terus apa lagi ya? He found. Oh, ini nih. Ini. Nah, ini ada kata yang forced. When Habibie minimum wage salary forced him into part-time work. Kata-kata forced. Nah, ada ed. Nah, ini regular. Kemudian ada kata found. Nah, found ini regular. Kata pertamanya apa? Find kan? Kemudian found. Nah, nggak mungkin find it, ya kan? Nggak ada. Find it. Nah, itu nggak ada. Jadi harus, nah itu harus dihafal, jadi harus tahu atau sering baca. Gitu. Terus contoh apa lagi ya? Oh, udah nggak ada ya. Oh, ini ada nih. He developed theory on thermodynamics, construction, and aerodynamics known. Nah, ya itu irregular. Dari kata apa? Kata know kan? Nah, terus apa lagi ya? Was elected, ya elected. Oh, sworn nih, saya baru ingat sworn dari kata swear ya. Lupa, Mister. Nggak mungkin swear, nah itu nggak ada. Pasti habis swear, sworn. Itu. Terus juga spend. Since relinquishing the presidency, Habibie has spent more time in Germany. Spend. Nggak ada spend. Itu kan dari kata SPND ya, belakangnya diganti D aja spend. Nggak ada spended, itu nggak ada. Ya, jadi spend, ya, spend. Udah sih itu aja sih. Dikit ya di sini ya. Nah, tapi bisa dia paham ya. Do you understand, right? Yes. Nah, kalau irregular, Mister memang ini subjektif sekali, jadi emang harus dicari sendiri. Ya. Kecuali kalau mau lihat tabelnya, silakan nanti di search banyak sekali. Gitu. Oke, regular, irregular sudah paham. Nah, oke, itu saja materi malam ini. Ya tidak banyak ya. Gitu. Oke, misal dia mungkin ada yang mau ditanya, mungkin di chat atau nggak ada? It's okay. Oke, sudah ya, mudah dipahami ya. Nanti nanti masih ada hari Jumat ya. Nanti hari Jumat kita belajar tentang cerita lagi. Ya, Mister nggak kasih PR ya, karena cuma kamu. Udah, Mister juga sibuk gitu. Jadi nggak ada PR ya. Udah cukup lah. Ini materinya udah sedikit kok. Sebenarnya pertemuan-pertemuan mendekati akhir ini udah sedikit ya, tentang cerita-cerita aja. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya, Miss Adia ya. Gitu ya. Terima kasih ya, kayaknya cuma Miss Adia aja yang hadir ya. Nah, minggu kemarin nggak hadir, nanti bisa chat di pribadi aja ya. Nanti kenapa nggak hadir ya? Nah, nggak apa-apa. Ini linknya udah dikasih ya, udah di absensi sudah ya, Miss Adia ya. Mungkin belum ya. Coba nih ya. Ini link absensinya ya. Nanti bisa diklik aja. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Miss Hadian dan juga Miss Reski ya selaku BK. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, Miss Hadia, Miss Reski, terima kasih. Saya undur diri ya.